Presiden Megawati dan Wakil Presiden JK adalah tokoh korporat dari seberang yang lebih memahami jiwa bangsa Aceh. Apakah benar demikian? Mengapa bersedia menerima otonomi khusus sejak hari-hari awal perundingan? Itu pertanyaan yang besar. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Takdir Allah memang kita Aceh tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentu saja kita harus mengambil hikmahnya. Mungkin Allah meminta kita untuk banyak belajar menyangkut dengan salah satunya politik di Indonesia juga di dunia, dan mungkin juga kita harus lebih banyak berefleksi, melihat ke belakang supaya ke depan kita lebih baik lagi. Saya melihat bahwa masih ada persoalan-persoalan menyangkut dengan implementasi perdamaian. Kita melihat bahwa masalah kewenangan itu masih menjadi kendala, dan kita ketahui saat ini juga kondisi minimal hubungan komunikasi antara pemerintah Aceh dengan Dewan, dengan DPRA tidak begitu baik, juga antara Dewan, DPRA Aceh dengan Departemen Dalam Negeri khususnya mungkin tidak begitu baik. Ini berhubungan dengan salah satu poin dalam MOU Helsinki, yaitu menyangkut dengan bendera. Rakan Sago, saat ini merupakan tahun-tahun politik. Sebentar lagi, mungkin beberapa bulan lagi, pada bulan Februari barangkali, kita akan melakukan pemilihan presiden dan dewan juga. Pada saat-saat ini mungkin banyak hal yang kita bisa pelajari dari gaya politik dari masing-masing calon. Mungkin rakyat Aceh lah yang akan menentukan apakah pilihan itu tepat atau tidak. Tentunya standarnya sebaiknya kekuatan-kekuatan politik di Aceh mempertimbangkan aspirasi masyarakat Aceh. Akan berbahaya kalau aspirasi partai politik berbeda dengan aspirasi masyarakat Aceh. Berbahaya bagi partai politik itu sendiri nantinya ke depannya. Pada saat ini juga salah satu hal yang mengemuka dalam politik di Indonesia adalah menyangkut dengan persoalan etik. Kemarin saya menerima WA berisi potongan pidato Prabowo, berisi Million Dialogue kalau tidak salah saya itu, yang ditulis oleh Thucydides, seorang sejarawan Yunani kalau tidak salah saya. Itu Thucydides ini adalah termasuk bapak pendiri paham realisme. Kenapa saya sebutkan hal ini? Karena saya melihat bahwa ini merupakan persoalan bagi orang Aceh sendiri dalam hal berpolitik, dalam hal saya pikir proses dialog itu juga proses politik. Jadi pemahaman tentang dinamika antara paham realisme dengan liberalisme itu mungkin menurut saya belum begitu kuat dipahami oleh orang Aceh. Saya sendiri juga heran ketika saya baca laporan Hadisi menyangkut dengan kegagalan Hadisi dalam proses perdamaian di Aceh. Di awal kalimatnya dia menyebutkan neorealisme. Saya juga heran, apa urusannya neorealisme? Kalau kita bicara konflik perdamaian, tentunya tidak lepas dari hal yang berhubungan seperti resolusi konflik. Ini kenapa teori ini? Makanya mulai saat itu saya juga mulai tertarik juga ini apa yang disebut dengan realisme, neorealisme, dan kita ketahui memang di dalam diskursus akademik ada dikotomi antara realisme, ada perdebatan besar, the great debate namanya, antara mungkin perdebatan keberapa itu antara realisme dan liberalisme. Berbeda dengan kondisi politik sehari-hari, sifat dari realisme dan liberalisme ini tidak dikotomis, tapi lebih fleksibel. Makanya dalam konteks politik praktis kita dengar ada hard power, ada soft power, kemudian ada juga smart power, kombinasi di antara hard dengan soft power. Jadi pemahaman-pemahaman menyangkut dengan dinamika ini mungkin orang Aceh perlu lebih banyak lagi belajar ya. Politik itu memang penuh tipu daya. Tentunya kita usahakan tidak boleh menipu, tetapi kita tidak bisa mengabaikan fakta dunia politik itu. Jadi bagaimana cara menghadapinya? Saya pikir pemahaman menyangkut dengan bagaimana mempraktekkan soft power dalam realita politik, bagaimana mempraktekkan prinsip-prinsip liberalisme. Mungkin contoh yang bisa saya berikan itu adalah ketika berakhirnya
dialog di Jepang, kegagalan perjanjian perdamaian di Jepang antara RI GAM yang terjadi sebelum tsunami, yang kemudian diikuti kita tahu Megawati mendeklarasikan darurat militer untuk Aceh. Di akhir pas keluar dari ruang dialog, Tengku Malik Mahmud diwawancarai oleh para wartawan dan beliau mengatakan, kami siap, kami kira-kira demikian, kami siap untuk berperang. Saya pikir ini pernyataan yang menunjuk kekuatan, yang menunjukkan aroma pemahaman realisme, ya. Padahal di awal pertemuan itu, kebetulan juga saya ikut pertemuan itu, delegasi GAM menghadirkan fakta-fakta korban pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang membuat delegasi Indonesia sangat marah. Saya pikir pernyataan Malik Mahmud yang mengatakan siap berperang dari sisi real politik itu mungkin kurang tepat, mungkin ya analisa saya. Kenapa? Kita tidak perlu menunjukkan kekuatan di situ. Walaupun Nurjuli dalam buku ini mengatakan I'm proud of it. Saya bangga dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan GAM itu. Itu adalah posisi kita, tidak perlu, saya pikir itu tidak perlu kita menunjukkan kekuatan. Kita perlu bagaimana menyampaikan kepada dunia internasional apa yang akan terjadi, korban jiwa. Karena di awal kita sudah menyebutkan tadi kan, di awal pertemuan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Kenapa pada waktu gagal itu kita mengatakan hal-hal yang menunjukkan kita kuat. Jadi memang dalam proses dialog ini sebenarnya power itu sangat menentukan. Pada saat kuat kita mengatakan apa, pada saat lemah apa yang dikatakan. Ini berhubungan dengan alasan, ya, dari delegasi GAM mau menerima undangan Marty Ahtisaari untuk hadir dalam dialog setelah tsunami, di mana dalam undangannya Marty Ahtisaari menyatakan bahwa dialog ini dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya tidak lagi berbicara kemerdekaan pada waktu itu. Nurjuli dalam buku ini beliau ada menjelaskan The Long and Winding Road to Helsinki, jalan panjang dan berbelok-belok menuju Helsinki. Sebenarnya ada singgahnya di Jenewa, saya pikir. Itulah persoalannya, bahwa kita seolah-olah melupakan sejarah, seolah-olah langsung ke Helsinki tanpa adanya proses di Jenewa. Di sini di dalam buku ini beliau menyebutkan mengapa bersedia menerima otonomi khusus sejak hari-hari awal perundingan. Itu pertanyaan yang besar, agak aneh sebenarnya. Dan dalam buku tersebut beliau menjelaskan sebenarnya CMI yang ditawarkan Yuha tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan GAM, karena tempat perundingan di Helsinki dan mediator tetap sebuah NGO, bukan negara. Tetapi takdir ilahi menentukan lain. Tiba-tiba tsunami melanda Aceh. Kami dengan suara bulat memutuskan untuk menyampingkan semua pertimbangan lain selain dari penyaluran bantuan yang segera dan tidak terhambat untuk para korban di Aceh. Bahan-bahan bantuan yang datang dari seluruh dunia bertumpuk-tumpuk di pelabuhan transit yang berdekatan. Ya, memang pada waktu itu setelah tsunami kita ketahui terjadi semacam bottleneck leher botol itu agak besar badannya tapi lehernya kecil, jadi sehingga susah keluarnya, masuk mungkin mudah, pas keluarnya agak susah. Tapi kalau dari penjelasan ini, beliau menjelaskan bahwa alasan bersedia menerima otsus sejak awal-awal perundingan itu karena supaya bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat Aceh, dan mungkin juga melihat penderitaan masyarakat Aceh. Kalau ini alasannya, mengapa bersedia berdialog, mengapa segera setelah darurat militer dan peristiwa-peristiwa sebelumnya tidak bersedia melakukan dialog pada saat tentara masih kuat? Sebenarnya kalau kita bicara tsunami dengan konflik, manusia lebih ikhlas menerima bencana dari Tuhan, dari Allah, daripada hal yang diakibatkan oleh manusia, pertumpahan darah yang diakibatkan oleh manusia. Itu sebenarnya tidak bisa, menurut saya tidak bisa menjadi alasan sehingga pihak GAM secara otomatis, secara begitu saja langsung menerima otonomi khusus. Kenapa momen tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak GAM untuk mengulur waktu misalnya, atau menaikkan daya tawar? Tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang di saat yang demikian. Dalam bukunya
ini tadi juga Om Nurjuli menjelaskan bahwa seminggu sebelum tanggal yang dijadwalkan CMI untuk memulai perundingan, itu beliau ada menerima surat dari Dubes Amerika Serikat di Stockholm yang meminta GAM untuk segera kembali ke meja perundingan di Helsinki atas penerimaan otonomi khusus supaya keamanan bisa tercapai dan bantuan bisa segera disalurkan. Kemudian di buku ini juga Om Nurjuli menjelaskan bahwa beliau mendraft surat jawaban yang ditangani oleh Tengku Malik Mahmud, mewakili beliau menyebutkan State of Aceh. Surat itu menjelaskan bahwa kami telah memutuskan demikian, maksudnya memang keputusan GAM untuk datang ke Helsinki dan telah menyampaikan hal tersebut kepada pihak CMI. Namun saran pemerintah AIS supaya pihak GAM menerima Undang-Undang Otonomi Khusus sebagai dasar perundingan adalah counterproductive at this point in time. Jadi menurut Om Nurjuli, surat itu merupakan penolakan bagi inisiatif Amerika Serikat dalam mediasi konflik yang selalu menggunakan tekanan dan intimidasi. Beliau menambahkan, kami memilih pendekatan soft power Eropa yang bebas dari tekanan dan unsur intimidasi. Jadi memang satu hal lagi kita ketahui bahwa proses dialog sebelum MOU Helsinki itu dilakukan di Jenewa, difasilitasi oleh HDC yang di belakangnya ada Amerika Serikat. Saya tidak tahu sikap GAM terhadap Amerika Serikat dalam hal ini. Saya tidak tahu tidak jelas disebutkan di dalam surat itu apa memang ada tawaran dari Amerika untuk memediasi apakah ada keinginan Amerika untuk memediasi dialog itu. Memang kita ketahui ada keinginan dari HDC untuk tetap melanjutkan proses dialog di Jenewa dengan difasilitasi oleh HDC pada waktu itu, dan kesannya juga tidak begitu smooth transisi dari HDC ke CMI, dan ini mungkin terakhir nanti menimbulkan juga persoalan. Kalau yang saya lihat sebenarnya HDC itu pendekatannya cukup soft, cukup menggunakan standar mediasi di dalam dunia akademik menyangkut dengan peran fasilitator. Mereka tidak berusaha untuk mempengaruhi jalannya perundingan, sejauh mungkin tidak berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan. Sebenarnya berbeda sekali dengan cara yang dilakukan oleh Marty Ahtisaari. Dari awal sudah menyebutkan bahwa kita tidak bisa lagi berbicara menyangkut dengan kemerdekaan. Walaupun ada keinginan dari pihak GAM supaya juga bisa berbicara di luar konteks otonomi khusus. Tapi dengan tegas sambil membanting pulpen atau pensil barangkali, membanting pensil di atas meja, Marty Ahtisaari menolaknya dengan tegas. Di dalam buku Tengku Muhammad Nurjuli ini juga beliau menjelaskan bahwa ada suatu perkembangan lain yang sangat penting dalam kesediaan pimpinan GAM untuk kembali ke meja perundingan walaupun syarat-syarat yang dikemukakannya selama ini tidak terpenuhi. Beliau melanjutkan, pemilu Indonesia telah membawa ke puncak pimpinan negara pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Menurut Om Nurjuli, SBY diberi julukan sebagai reform general oleh media internasional, seorang jenderal yang reformis. Walaupun sebelumnya beliau adalah Menko Polhukam yang melancarkan darurat militer di Aceh atas nama Presiden Megawati dan Wakil Presiden JK adalah tokoh korporat dari seberang, mungkin maksudnya dari Sulawesi, yang lebih memahami jiwa bangsa Aceh. Apakah benar demikian? Saya meragukannya. Memang Jenderal SBY itu reformis, jenderal reformis, tapi tidak berarti beliau lemah terhadap GAM. Terbukti di dalam sejarahnya juga beliau Menko Polhukam seperti juga disebutkan di sini. Beliau Menko Polhukam pada saat darurat militer. Bagaimana sebenarnya kebijakan SBY terhadap Aceh? Saya pikir mirip dengan kebijakan-kebijakan orang-orang yang berhubungan dengan militer atau militer garis keras lainnya. Saya pikir sebenarnya pihak-pihak garis keras itu ingin bersedia memberikan pembangunan ekonomi kepada Aceh. Ada satu pertemuan penting yang terjadi sebelum tsunami di masa KOHA. Setelah KOHA itu ditandatangani, lembaga-lembaga internasional berkunjung ke Aceh dan bertemu dengan delegasi Indonesia di Kuala Tripa, di mana hadir juga SBY pada waktu itu, dan
SBY mempersilakan anggota dari delegasi Indonesia untuk mendengarkan pengalaman dari wakil-wakil dari masyarakat internasional ini menyangkut dengan pengalaman mereka di proses perdamaian di Eropa Timur. Dan salah satu anggota delegasi negara asing ini menyampaikan, berikan saja kepada mereka pembangunan ekonomi. Cepat atau lambat mereka akan melupakan ide kemerdekaan. Saya pikir itu pendekatan yang disetujui oleh SBY. Untuk memahami proses perdamaian, saya pikir kita tidak bisa melupakan proses-proses yang terjadi sebelumnya. Saya melihat juga bahwa delegasi GAM itu salah memahami bahwa seolah-olah pihak HDC, pihak RI dan GAM tidak saling bertemu selama dialog. Saya pikir itu pernyataan yang tidak tepat dan mengabaikan proses yang terjadi di Kuala Tripah yang demikian intens. Komunikasi RI dan GAM dan pihak internasional demikian intens. Juga komunikasi para pihak dengan masyarakat sipil di Aceh. Kemudian juga kita perlu memahami bahwa proses yang terjadi di Helsinki itu jauh berbeda dengan proses yang terjadi selama implementasi dari Helsinki atau setelah Helsinki. Setelah di luar negeri, kemudian implementasinya bagaimana? Itu kondisinya jauh berbeda. Kalau di Helsinki itu peran Yusuf Kala dengan pendekatannya yang persuasif itu sangat dominan. Kelebihan Yusuf Kala itu saya pikir bahwa beliau betul-betul mempersiapkan timnya dan bersedia mendengar, bersedia bargain. Kalau pengalaman sebelumnya kita lihat dalam dialog-dialog sebelumnya susah sekali bargaining ini, proses bargaining ini agak sulit. Ini harus terima otsus, dialog harus terima otsus dan juga secara aktor pelakunya juga tidak sepersuasif Yusuf Kala dan timnya. Dan situasinya juga berbeda sekali. Artinya pendekatan yang tim yang mereka lakukan setelah duduk siangnya berdialog dalam proses perdamaian, kemudian sorenya juga malamnya diundang makan, berbicara kembali, diberi kesempatan untuk berbicara secara informal. Ada hal-hal yang dalam proses dialog mengganjal, dibicarakan secara informal, secara lebih santai. Jadi ada proses dialog yang demikian sehingga bisa membangun trust dan komunikasi juga bagus. Tapi satu hal penting yang membedakan bahwa setelah di Helsinki itu pulang ke Indonesia pada saat implementasi itu, di samping keluar pernyataan-pernyataan yang keras menolak MOU Helsinki, kita tahu juga bahwa mantan ketua delegasi RI di HDC dulu membuat tulisan di harian Kompas menyebutkan bahwa RI menyangkut dengan perjanjian Helsinki ini memberikan terlalu banyak kepada GAM. Juga ada pernyataan lain, Permadi, anggota fraksi PDIP di DPR RI, dia menganggap bahwa MOU ini adalah embrio untuk Aceh merdeka. Beliau juga menyebutkan itu kita tentang sampai sekarang. Jika kita memegang MOU Helsinki itu, maksudnya Aceh pasti akan merdeka, demikian katanya. Kemudian juga bahwa kontrol JK terhadap implementasi dari MOU itu melemah, saya lihat. Misalnya menyangkut dengan penyusunan UPA. Kita tahu bahwa UPA menurut saya sudah tidak lagi dikontrol secara ketat oleh Yusuf Kala, di mana waktu itu Presiden Republik Indonesia mempersiapkan tim dan meminta atau mengirim surat kepada Aceh untuk mempersiapkan draft. Jadi draft itu diminta di samping dari Dewan RI juga ada draft, Aceh juga ada draft. Ada beberapa universitas yang terlibat menyusun UPA, sehingga dalam posisi ini, dalam penyusunan UPA, pihak GAM tidak lagi dalam posisi sebagai para pihak, tidak lagi dalam posisi yang sejajar seperti dalam meja negosiasi di Helsinki. Jadi bargainingnya sudah jauh. Walaupun tidak benar jika dikatakan bahwa GAM tidak terlibat dalam proses penyusunan UPA, saya pikir itu tidak tepat karena ada di situ wakil GAM Faisal Putra yang dalam salah satu rapat juga didaulat untuk menyanyikan Indonesia Raya, untuk meyakinkan pihak RI waktu itu bahwa pihak GAM benar-benar perjanjian perdamaian itu bukan kamuflase katanya. Jadi benar-benar bersedia untuk berdamai dalam NKRI. Kita ketahui Mendagri
Negeri telah mengeluarkan keputusannya pada tanggal 12 Mei 2016 yang mencabut beberapa pasal dalam Kanun Nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Kemudian juga kita ketahui dari pemberitaan dari PA menyatakan merasa terkejut. Beliau mengatakan kita menanyakan kepada Mendagri terkait surat yang beredar dan meminta untuk ditunjukkan bukti fisik dan administrasi. Ternyata mereka tidak bisa menunjukkan bukti fisik dan administrasi yang bahwa surat itu ada dan pernah dikirim. Memang persoalan bendera, simbol dan himne Aceh ini sudah disetujui di dalam MOU Helsinki. Itu peraturannya masih umum, tapi kita ketahui bahwa ada aturan PP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi perdebatannya adalah itu menyangkut dengan bendera ini, itu ada di pasal 246. Pihak GAM berpegang kepada ayat 2-nya, itu bahwa pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Jadi berpegangnya pada ayat 2. Sedangkan pihak RI menekan atau Mendagri menekankan pada pasal 3-nya. Jadi bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak dilakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. Jadi pihak Aceh dalam hal ini di PRA berbicara menyangkut dengan pasal atau ayat 2-nya dari pasal 246 ini, sedang pihak Mendagri berargumen menggunakan ayat 3 dari pasal 246 ini. Jadi kita bisa katakan nggak nyambung. Jadi komunikasinya tidak nyambung, juga dalam prosesnya juga agak aneh juga. Pihak DPRA melihat ini masih merupakan persoalan walaupun sudah dibatalkan. Dan Wali Nanggro sendiri dalam satu pertemuan pernah mengatakan bahwa kita akan tetap berjuang, meminta agar PA tetap berjuang untuk agar kanun ini bisa dilaksanakan. Jadi terlihat dari cara komunikasi ini bahwa komunikasinya sudah kurang bagus, artinya tidak ada dialog yang komunikatif, yang benar. Masing-masing berbicara hal yang berbeda. Satu berbicara menyangkut dengan ayat 2, satu berbicara menyangkut dengan ayat 3. Jadi memang ada persoalan kelihatannya antara komunikasi antara pihak Aceh dan Jakarta. Mungkin saya pikir pihak Jakarta merasa bahwa sulit sekali berkomunikasi dengan orang Aceh. Saya pernah menghadiri satu pertemuan ya, di mana ketika pejabat-pejabat datang ke Aceh itu argumentasinya ini sampaikan itu dengan marah-marah dan sebagainya. Kelihatannya itu mungkin satu persoalan di mana gaya komunikasi yang tidak pas antara Aceh DPRA dalam hal ini dengan pusat. Juga kita ketahui juga ada juga persoalan komunikasi antara DPRA dengan juru bicara pemerintah Aceh sendiri. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.